Saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar saudara Maman, mau tanya, kenapa saya memimpikan seseorang 2 hari berturut-turut, yang dulu dia adalah target, tapi pas bukan target ke mimpi dulu, ya, ke mimpi dulu, ya, atau mimpi dulu, mimpi terus gitu loh ya. Misalkan saya punya target A, saya sudah berhenti. Ya, saya sudah berhenti untuk target A. Saya sekarang target B. Ya, artinya amalan untuk target A kan sudah terputus. Tapi kenapa kok saya masih mimpi target A? Nah, itu tanda bahwasanya energi amalan untuk target A masih ada di dalam dirimu, menggumpal, tidak bisa keluar, menggumpal. Terus solusinya bagaimana? Ya tergantung Anda, apakah Anda mau milih target B, target C, atau target A, target yang baru atau target yang lama. Ya, karena ketika Anda sudah mengalami seperti itu, Anda mengamalkan untuk target B, masih ada kotoran amalan target A. Ibaratnya itu masih ada ada sampah ya. Ibarat katakanlah sampah. Ya. Kenapa? Tidak selaras gitu loh ya, bukan peruntukannya untuk target B, sehingga ini akan terjadi benturan. Nah itulah makanya ketika mengamalkan amalan pengasihan itu butuh pembersihan ya. Kalau Anda pernah mengamalkan amalan pengasihan sebelumnya, Jepi, kata guru saya bilangan 44 kalau di wirid amalan ada rahasianya. Kalau bilangan tersebut di pengasihan surat disahabat boleh Pak Ustadz, ya dicacak saja gitu loh ya. Nah ini loh ya, kamu itu katakanlah sudah dikasih tahu sama gurumu, kalau ada dibaca 4444, ya sudah baca saja, tidak apa-apa ya, dibuktikan saja. Saya itu ya kalau ada sebuah amalan ya, amalan apapun, ketika saya penasaran ya pasti saya coba. Ya, tidak peduli hasilnya bagaimana, tidak peduli ya. Saya coba, saya harus bisa merasakan bagaimana energi dari amalan ini. Gitu. Contoh misalkan, Ajikul Huderga, itu tak amalkan. Ya, saya punya teman ya dulu di Facebook, dia suka nyeken saya gitu loh ya. Waduh mas, kodamnya, pusakanya banyak aja. Dia seperti itu. Ya. Dia ngasih sendiri gitu loh. Ya, saya juga tidak minta gitu. Mas, Kang Mas ini ada amalan mas, ini dari bapak saya, kasih saya dikasih ijazah Ajikul Huderga, tak amalkan ya 3 hari, ya berhasil ya itu ngebleng pati geni tapi ya 3 hari 3 malam ya. Jadi seperti itu. Kalau kita ini katakanlah masuk dunia ilmu hikmah ya, masuk dunia kebatinan ya, atau menggunakan jalur langit ya, jangan takut Anda ya. Jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk praktek. Kalau Anda takut mencoba, kalau Anda takut praktek, ya tidak akan pernah berhasil ya. Balong ya, saya mengamalkan amalan ya wadud udah 3 minggu lebih, setiap sholat maghrib 1 jam. Saya wirid ini, setiap wirid di kepala saya rasanya membesar seperti, tapi saya abaikan, lanjut ya terus wirid sampai selesai. Tiba-tiba pilingan saya nyut-nyut, tapi nggak sakit, udah 2 hari ini belum hilang. Terus yang saya rasakan di pikiran saya bisa tenang. Terus apa lagi, target juga udah tidak kebayang, di pikiran rasanya santai. Di hati saya sudah mantap banget dengan amalan dari wadud. Apa yang harus saya perbaiki lagi? Terus dibaca. Ya memang ya ketika kita ini mengamalkan sebuah amalan ya, itu pasti akan ada proses itu. Ada pertanyaan juga. Saya mengamalkan kalau tidak ada reaksi apa-apa, berarti penjiwaan penghayatannya tidak ada. Ya, si belong ini ada masuk penghayatan penjiwaan. Dia merasakan kepalanya membesar, berarti sudah masuk dia, alam rasanya sudah mulai bangkit.
kepala nyut-nyut, itu akan seperti itu. Ya. Nah, yang perlu Anda perbaiki adalah visualisasinya. Ya, kalau lihat kasus Anda ini ya, yang perlu Anda perbaiki itu adalah visualisasinya. Ya, terbayang-bayang itu, ya, terbayang-bayang itu ketika Anda ini berproses. Ya. Visualisasi, ya, jangan sampai terbayang-bayang. Di awal Anda harus membayangkan sampai ketemu energinya. Sebelum wirid Asma ya Wadud, itu Anda harus buka jalur energinya. Ibarat Anda ini siapkan papan anak panah itu, targetnya itu Anda siapkan gitu loh. Lah, mengamalkan amalan penghasilan itu anak panah yang Anda tarik semacam ini. Besar kecilnya tergantung dari jumlah, dari penghayatan penjiwaan, dari kualitas amalan Anda. Itu yang harus Anda perbaiki. Ya. Soal katakanlah nanti ya, suatu saat ya, Anda mengalami terbayang-bayang sama target, itu Anda harus cepat kendalikan. Ya. Kadang kita enggak pas wirid tuh, ya, enggak pas wirid, enggak pas zikir, tiba-tiba terbayang, itu langsung kendalikan. Ya, terbayang-bayang itu sebenarnya ada kontak ya, ada kontak rasa gitu. Energi yang Anda amalkan dengan target itu sudah ada sambung, tes gitu. Nah, supaya masuk, Anda harus bisa netralkan diri Anda supaya energimu keluar. Jadi seperti itu. Terus apa lagi? Ardi Ardan, ya, sudah saya subscribe. Ya, kita tidak butuh subscribe teman-teman ya. Ya. Saya itu tidak pernah minta subscribe ya. Saya punya channel itu ada 20 lebih ya. Itu tidak pernah saya minta subscribe teman-teman ya. Subscribe silahkan, tidak subscribe silahkan gitu ya. Ya. Loh ya, tidak pernah ya. Saya mengamalkan penghasilan sudah 6 tahun. Wah, untuk muter giling target, saya sudah tidak ketemu setahun. Ya, terus tidak sengaja ketemu target di jalan, tapi target belum ada respon. Saya juga mengabaikan. Apakah ini termasuk dari efek amalan saya? Apakah hanya kebetulan saja? Karena belum ada target menghubungi. Lah, Anda mengamalkan 6 tahun itu ngapain saja? Ya, kok lama sekali? Ya, mengamalkan kok sampai 6 tahun itu. Ya, harusnya kan sudah tergila-gila gitu. Target itu tergila-gila dengan Anda gitu. 6 tahun loh teman-teman ya. Bayangkan 6 tahun, Anda bekerja 6 tahun sudah kebeli mobil Jazz, Honda Jazz. Oh iya. Oh iya. Nah, kita ini punya target setahun lah, maksimal setahun gitu ya. Makanya saya buka bimbingan ya selama 1 tahun ya. Buka bimbingan selama 1 tahun, ya itu biayanya seperti itu. Ya. Biayanya 1 juta, 12 kali bimbingan. Jadi tak pantau ya, Anda mengamalkan itu tak pantau. Ya, nanti 1 bulan pertama bagaimana reaksinya? Ini kita kupas semua untuk menentukan langkah strategi berikutnya. Bulan kedua juga sama ya. Saya berharap 2 bulan, 3 bulan sudah tembus. Ya, ini tergantung dari diri Anda. Kira-kira kuat enggak Anda gitu loh untuk menjalani tirakatnya gitu. Ya. Ini saya buka ya untuk tahun 2025. Enggak tahu tahun depannya saya buka, enggak mungkin lah saya buka lagi. Mungkin 1 tahun saja. Ya. Kok mahal sekali loh? Ya mahal gitu loh ya. Ya termasuk murah teman-teman ya. Anda bimbingan konsultasi ya. Sekali konsultasi 100.000. Lah ini tak pantau selama 1 tahun kok gitu loh. Ya. Jadi konsultasinya nanti per 1 bulan sekali. Jangan tiap hari konsultasi. Ya, karena kalau Anda setiap hari konsultasi, malah Anda akan ragu-ragu dengan laku yang Anda kerjakan. Ya, apapun yang terjadi ketika Anda mengamalkan amalan penghasilan, itu tulis saja. Anda punya beli buku, satu buku ya. Mengamalkan mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Ya sudah diamalkan. Amalannya gitu ya.
Habis diamalkan, nanti fenomenanya dicatat saja. Mungkin pertama itu ya, 1 bulan itu penjajakan ya. Penjajakan energi Anda, penjajakan kualitas Anda mengamalkan, itu nanti akan ketemu. Ya, strategi apa yang harus dilakukan di bulan kedua. Nah, syukur-syukur 1 bulan sudah tembus ya. Makanya sebelum mengamalkan tak briefing dulu nanti. Ya. Oh iya. Terus darah peyang, setiap mengamalkan surat Yusuf, kenapa rasa cinta pada wanita besar banget? Ya itu benar gitu. Berarti energi amalanmu itu sudah ada. Ya. Orang mengamalkan amalan pengasihan itu bangkit rasa cinta. Nah, rasa cinta ini yang dirubah, ditransfer kepada target, sehingga target cinta kepada Anda. Konsepnya seperti itu. Terus juga, nah ini aneh-aneh juga ini ya. Saya mengamalkan pengasihan surat Yusuf, kemudian saya disengat tawon. Enggak, sakit sebentar, kemudian sakitnya tidak seberapa lagi. Apa hubungannya dengan amalan saya? Kalau Anda merasa ada hubungannya, berarti ada hubungannya. Ya, ada hubungannya. Nah, sebelum tak tutup ini ya, saya juga mengeluarkan 1 produk lagi ya teman-teman. Ini untuk semua channel saya ya. Yaitu garam untuk pembersihan ya teman-teman. Harganya 100.000 ya, plus ongkirnya menyesuaikan tempat Anda ya. Nah, nanti tak kasih di info ya. Kalau Anda mau pesan silakan dihubungi itu. Untuk pembersihan ya, saya proses selama 1 minggu. Nah, selama 1 minggu ini ya, barang kan sampai kepada diri Anda nanti. Ketika barang sampai kepada diri Anda, sudah pakai. Anda tambahi dengan, nah ini seperti ini. Garamnya hanya sebesar ini. Nanti bisa Anda belikan di rumah Anda, campur 5 kilo ya garam kroso. Ya, supaya itu habis selama 1 tahun gitu loh ya. Ini pesanan ya, ini baru 1 ya. Baru tadi malam, ini pesanan dari Jogja. Ya, untuk pribadi ya, dan untuk keluarganya. Dia ngomongnya gini, Pak, ini untuk saya. Saya bilang, apa enggak sekalian ya, untuk semua keluarga Anda ya. Terus maharnya berapa? Sama gitu loh ya. Ya. Jadi tak suruh kirim data ya, semua nama-nama keluarganya. Ini baru 1 hari ya, tak rituali. Ini saya kerasa teman-teman ya. Ketika saya rituali kerasa, ini ada sumbatan ini. Ya, kalau misalkan dia terkirim ini ya, ayo saya berkelahi. Resikonya tidak sebanding ya dengan harganya. Tapi ya enggak apa-apa ya. Itu sumbangsi saya ya untuk channel ini dan channel-channel yang saya kelola. Saya tidak jual umum ya teman-teman. Ya, tidak jual umum. Hanya untuk channel ini dan channel-channel saya yang saya kelola. Ya, nah itu ya. Saya sudah 2 hari ya. 2 hari pertama ini terjadi gesekan ya. Ya, tarung ya dengan gaibnya. Hari kedua sama juga, tarung lagi. Ya. Nah, tinggal 1 minggu nanti tak kirim di sana biar dipakai. Nah, terus tak booster selama 1 tahun. Jadi kan saya setiap hari itu kan saya membaca ya Hizib Falah sama sholawat Dalail Khairat. Itu tak tambah Yasin Fadilah. Jadi 3 amalan itu tak masukkan di dalam garam ini ya. Jadi ketika setiap hari tak tawasuli selama 1 tahun untuk pembersihan ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.